alamin. Baik. Ya. Ibu Bapak hadirin, kita mulai kajian kita pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah setelah kita menunaikan salat subuh berjamaah bersama kembali kita di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan insyaallah kehadiran kita di majelis yang mulia ini senantiasa mengantarkan kita meraih kesempurnaan ibadah, kesempurnaan akhlak, sehingga insyaallah kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan insyaallah keselamatan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rabiul Awal ini satu peristiwa yang selalu kita kenang adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya ketika kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana agar kita terus memperbaharui, menanamkan kecintaan kita yang dalam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalaupun demikian kita lihat ya banyak dan sampai hari kiamat penghinaan kepada Rasulullah yang mengolok-olokkan itu selalu ada. Tidak akan pernah habis. Ya. Tidak akan pernah habis peristiwa seperti ini yang selalu menghina, yang selalu melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan termasuk kita umat Islam pengikutnya ini. Nah, pesan Profesor Yusuf Qaradawi, ya, kalau terjadi demikian, kita membalasnya dengan memperlihatkan akhlak yang mulia. Kita membalasnya dengan mencontoh keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kita membalas balik seperti dia, ya. Kalau kita membalas dengan menghina, mencaci mereka, berarti kita sama dengan mereka. Nah, kan begitu Bapak Ibu. Ya. Cacian, makian itu tidak bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik. Tetapi akhlak yang mulia yang disertai dengan doa itu dapat mengubah keadaan menjadi lebih baik. Itulah yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Jadi kita perlihatkan akhlak yang mulia, ya, bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kecintaan dan bentuk wujud terima kasih kita adalah dengan mencontoh akhlaknya, ya, memperlihatkan akhlak yang mulia baik dalam bentuk ucapan, perbuatan atau ketetapan. Karena itu 3 hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, itu adalah ucapannya, perbuatannya, atau diamnya, tindakannya juga itu adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, Bapak Ibu hadirin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan kepada kita, ya, jaddidu imanakum. Nah, ini yang selalu kita ingat. Sekelumit kembali. Jaddidu imanakum.
Diulang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sampai 3 kali. Ya, wahai umatku, wahai sahabatku, perbaharui iman kalian. Ya, momennya di bulan Rabiul Awal ini. Ya, perbaharui iman kalian. Perbaharui terus. Ya, kenapa? Kalau lama tidak diperbarui iman ini, lama-lama akan karatan. Lama-lama muncul rasa malas. Pasti ya, di dalam beragama ini bisa jadi muncul rasa malas. Karena itu di dalam Al-Quran kan Allah ingatkan, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling berpesan tentang al-haq, kebenaran, yaitu agama. Wa tawasau bis sabri, hendaklah juga saling berpesan di dalam kesabaran. Kenapa 2 hal ini diingatkan Allah? Karena di dalam berbuat kebaikan ini bisa jadi muncul jenuh. Kan bisa jadi ada rasa jenuh. Ya, watawaso, makanya didahulukan watawaso bil haqqi. Hendaklah saling berpesan tentang al-haq, kebenaran mutlak ini, agama. Ya, jangan pernah redup. Ya, syiar Islam, bentuk-bentuk berjamaah, nilai-nilai Islam jangan pernah berhenti. Ya, karena kapan berhenti syiar Islam ini, maka yang masuk adalah perilaku setan. Nah, karena itulah kata Allah, ditutup dengan saling mengingatkan tentang kesabaran. Kenapa kesabaran pasti muncul rasa jenuh? Ya kan Ibu, kalau sudah muncul rasa jenuh, nggak ada lagi yang saling mengingatkan, bahaya. Ya, yang muncul nanti di tempat itu, yang ada di tempat itu adalah gaya setan. Coba aja lihat Ibu, komplek yang tidak ada musolanya, yang tidak pernah terdengar ya suara-suara azan, yang tidak ada tempat majelis, itu jadi angker, ya, gelap. Nah, kan Ibu? Tapi coba lihat, komplek atau suatu perumahan di dalamnya ada musola, diisi dengan taklim, akan menjadi terang, menjadi tenang komplek itu. Ya, ada terjalin ukhuwah, silaturahim. Ya, jadi jangan terlalu lama. Ya, bahkan kalau kita lihat pesan Imam Syafi'i, 40 hari maksimal. Ya, kalau sudah lebih dari itu nggak ada lagi pesan-pesan agama, hati-hati. Bisa jadi hatinya akan menjadi beku, hatinya akan menjadi mati. Nah, ini yang diingatkan agama kita. Nah, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berpesan di momen Maulid bulan Rabiul Awal ini harus diperbaharui iman kita. Sahabat bertanya, bagaimana caranya ya Rasulullah agar senantiasa baru energi semangat beragama kita ini baru? Apa pesan Rasulullah? Perbanyaklah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, perbanyak. Jangan pernah, ya, apalagi dengan kondisi begini, Bapak Ibu, ya, lebih banyak di rumah. Bukan berarti lebih banyak di rumah terus nggak ada aktivitas atau hanya nonton terus, enggak. Perbanyak ibadah kita, ya, malah jadi kesempatan memperbanyak sunnah-sunnah kita. Kita lihat jamaah kita, ya kan, perdana jamaah umrah kemarin, karantina 3 hari, kan Ibu, sampai di sana karantina 3 hari dalam posisi pakai ihram. Saya bilang ini sama dengan kita haji, pakai ihram ke Arafah kan pakai ihram. Nah, selama 3 hari ini berat Bapak Ibu loh, berat kalau kita pakai ihram karena larangannya banyak. Otomatis mandi hati-hati. Ketika kita mandi kan khawatir rambut jatuh, rontok. Jangan pernah, hati-hati digaruk-garukin karena kapan lecet, apalagi sampai luka, 1 kambing dam. Kan begitu. Gosok gigi, hati-hati gosok gigi. Karena otomatis gosok gigi ketika kita pakai ihram, takutnya lecet, gusi, berdarah, hati-hati. Kamar mandi. Nah, kebiasaan kita kalau kamar mandi, maaf Bapak Ibu, BAB kan biasanya pakai sabun. Nah, kan nggak boleh pakai wangi-wangian selama kita. Jadi berat banget. Hati-hati. Yeah.
Berat yang ibadah umrah yang tanggal 1 November ini. Iya. Nah, karena masih posisi ihram. Karena kan jamaah kita datangnya dari Jeddah. Saya kemarin ngusul di kebetulan yang direktur haji itu teman Dr. Arfi Hatim. Harusnya jamaah kita ini nyampainya karantinanya di Madinah dulu. Kalau di Madinah kan agak enak, belum pakai ihram. Nah, jadi masih bebas. Nanti 3 hari di Madinah sebenarnya pas banget. Baru menuju Mekah itu nanti mikotnya di Bir Ali. Nah, jadi enak. Ya, ini langsung ke Jeddah, masuk hotel dalam posisi ihram. 3 hari masa karantina. Meski sunnah, ingat ibu ya, meski sunnah wa aufu bil uqud. Ketika sudah niat ihram itu sudah berlaku aturan. Nggak bisa ini sunnah, nggak bisa, tetap sama dengan yang wajib. Ini yang diingatkan. Jadi cuma hanya sekali ke Masjidil Haram, hari ketiganya langsung tawaf menyelesaikan umrah, balik ke hotel, nggak bisa lagi keluar berjamaah. Karantina 2 hari lagi. Wah, jadi habis waktu karantina. Nah, kalau itu sih nggak masalah sebenarnya Bapak Ibu ya, karena sudah selesai ihram. Ingat Ibu ya, di wilayah tanah haram Mekah Madinah itu dimanapun kita sholat, pahalanya tetap besar. Tapi memang alangkah baiknya kalau kita ke masjid. Nah, jadi itu orang yang malas mah itu. Banyak kan orang malas di Tower Zam-Zam. Oh, di sini juga dilihat Ka'bah kok. Emang dasarnya malas, ya kan? Enaknya itu kita bergerak. Enaknya bergerak menuju masjid karena pahalanya besar sekali. Nah, itu jadi Bapak Ibu yang mau ibadah umrah, saya dikirimi Pak Haji Tonton itu, iya terima kasih. Itu ya memang kalau enaknya sih tunggu amannya dulu. Ya. Nanti kalau udah aman Bu Haja, udah bisa berlaku umum. Di sini kan belum ada yang 50 tahun, baru 45. Kok iya, baru 4 ya, yang paling tinggi kan baru 45 Pak Haji Idris. Iya. Pak Haji Kamal baru 43. Pak Tonton 42. Iya kan, jadi belum. Enggak usah merasa ada yang tua, enggak ada kok yang tua di sini. Ya. Kalau nanti sudah kondisi aman, ya, jadi tunggu aja vaksinnya dulu. Kalau saya sih sama jamaah tunggu aja vaksinnya dulu, bentar juga datang kok. Ya, nanti kita percobaan pertama Mamuju. Kasih vaksin pertama dulu Mamuju. Ya kan Ibu ya. Dia divaksin dulu pertama. Kelinci percobaan. Kelincinya kelenger-kelenger. Enggak, aman kok. Karena setahu saya Bapak Ibu ya, itu kan tidak akan mungkin vaksin itu akan diuji cobakan sebelum melewati WHO. Jadi enggak sembarangan juga. Ya pastilah sudah melewati uji klinis. Uji klinis, jadi kita tunggu dulu di Al-Falah ini sampelnya Mamuju. Kita tunggu seminggu bagaimana reaksinya. Kalau udah kelenger-kelenger Bapak Ibu nggak usah. Tapi insya Allah aman. Ya, kita ambil aja amannya dulu, tunggu vaksinnya kan pekan kedua Desember sudah mulai tuh. Nah, berarti insya Allah bulan 1 kan sudah aman. Kalau saya sih menganjurkan, tapi yang diuji coba itu kan umur 18 sampai 60. 59 tipis dikit ya, nggak apa-apa, beda tipis deh. Jadi yang sudah 60 udah dibiarkan aja. Iya. Ini lagi-lagi. Ya, yang uji klinis, yang diuji vaksin itu kan umur 18 sampai 59 dikit. Nah, 60 dah. Iya, berarti udah lewat lagi. Iya. Dan memang harus, kalau uji klinis seperti itu, saya baca di WHO itu, ya minimal tingkat keberhasilan itu 60%. Baru dianggap berhasil. Ya, jadi nanti kalau terjadi di sini divaksinasi, uji klinis itu ya harus kita ikut. Ya, tujuannya karena kalau di bawah 60% partisipan itu berarti dianggap nggak berhasil. Nah, jadi itu. Jadi saya sih berharap kalau itu nanti sudah terjadi,
Ya insya Allah udah bulan 1 udah aman, boleh dah umrah lagi, tidak ada lagi pembatasan umur. Pasti, karena kenapa? Nggak perlu di swab lagi, nggak perlu rapid lagi. Ya supaya juga aman. Saya kan Bapak Ibu ya, waktu ada gejala, maaf, sedikit ke sana. Jadi kami ada grup arisan, itu banyak teman-teman, ya, termasuk di situ ada Prof. Nazar, ada ini. Waktu itu kita saling, jadi enaknya di grup itu welcome terbuka kalau ada yang kena COVID. Jadi setiap ada yang kena COVID, terbuka disampaikan informasi. Mohon doanya ya, teman kita ini COVID, teman kita ini COVID. Alhamdulillah sudah sembuh. Banyak. Nah kemudian kami diingatkan, hati-hati teman-teman yang sering berinteraksi dengan mic, yang sering megang mic. Hati-hati ya. Nah ini apalagi ini nggak ada sarungnya. Iya, hati-hati. Yang sering ngasih tausiah, yang sering jadi narsum di satu acara, di seminar, hati-hati. Karena teman kita ini kemarin Pak Dirjen kena, tapi alhamdulillah udah sembuh. Ya, kalau ada gejala begini cepat antisipasi. Karena saya baru sadar juga. Nah waktu itu kan dari hari Ahad kemudian sampai malam ada acara ngasih tausiah dan narasumber di suatu acara juga. Nah, jadi hari Ahad, Senin saya ada perasaan kok berat rasanya. Nah, cuman gitu aja. Saya langsung ke dekat rumah, kan ada klinik dekat rumah tuh di Ahad. Saya langsung karena Senin itu, bukan hari Senin, Selasa. Jadi Senin agak-agak pilek rasanya, berat badan. Saya cuma bawa minum teh manis, udah keringatan hilang. Nggak manis lagi. Kopi sebentar, belum. Ya, teh manis dulu. Nah, terus Senin malam Selasa, biasa tengah malam sekitar jam 3. Ya biasa mau bangun sholat, saya baru ke kamar mandi, baru cuci tangan, kok menggigil. Waduh, ini kok menggigil. Akhirnya nggak jadi saya wudhu, Bapak Ibu. Saya cuma nanya tayamum. Tayamum itu pun sholatnya cuma hanya 2 tambah 1. Udah menggigil. Menggigil sampai subuh. Waduh, tapi saya nggak bilang-bilang sama istri. Udah perasaan begini ya. Panas dikit sih, dikit. Nah, setelah itu, karena menggigil, pagi-pagi jam 8 itu udah buka klinik di samping Ahad. Saya datang, dokter saya kok begini ya. Ini jangan-jangan COVID kali, coba. Pak Ustadz, itu pun kalau gejala awal begitu itu nggak bisa didetek. Nggak bisa, itu biasanya 3-4 hari baru bisa. Ini kayaknya tipes kali, ya udah, akhirnya dikasihlah obat tipes, demam, ya itu obat demam, tipes, flu, kemudian nggak ada TBC. Ini mah parah. Nggak sampai begitu kan. Terus dikasih radang karena dianggap itu mungkin untuk mencegah batuk. Antibiotik cuman 3. Oke. Pulang dari situ saya minum obat ini satu-satu. Udah hilang. Nggak ada. Atau juga memang saya panasnya udah selesai kok. Selesai. Sore hari Selasa sore saya masih main bulu tangkis sama teman-teman dosen di Ciputat. Main bulu tangkis sudah nggak masalah. Udah. Kemudian berlalu seminggu, hari Ahad masih taklim, hari Ahad, Senin itu kok penciuman mulai berkurang, kan? Jadi berkurang dikit-dikit, tapi nggak langsung hilang, dikit-dikit. Dah seminggu. Nah waktu itu agak berat rasanya badan ini, saya mau cek kolesterol aja, dokter coba deh. Ini udah seminggu kemarin ini kok saya berat rasanya badan ini, kolesterol saya naik lagi ini. Nah, biasa kan kalau orang Sulawesi itu darah tinggi berarti bangsawan. Darahnya lagi ini kali. Apa gejalanya Pak Ustadz? Dokter itu kembali. Saya bilang ini perasaan agak ini aja. Tapi ini udah seminggu penciuman saya kok berkurang. Aduh kalau gitu Pak Ustadz di rapid test aja. Ya udah, memang kemarin seminggu yang lalu pengen rapid test tapi dokternya bilang jangan.
Dokternya bilang, itu belum bisa kedetek kalau baru sehari 2 hari. Nah, itu hari Jumat. Hari Jumat, habis Jumat. Nah, jadi udah seminggu lebih. Nah, karena berasa ini, akhirnya di rapid test, keluar hasilnya reaktif. Dianjurkan untuk swab. Nah, pas hari Sabtu pagi, saya telepon Puri, kalau Sabtu nggak ada swab Pak. Terus di Prikasi juga nggak ada. Libur kalau swabnya hari itu. Waduh, saya cari-cari, saya telepon rumah sakit, saya telepon Geraha Permata Ibu. Ada swab hari Sabtu tapi jam 3 sore, oke. Saya meluncur, saya masih nggak ada lagi gejala itu, nggak ada batuk, nggak panas lagi. Obat yang dikasih dokter cuma sekali doang minum. Nah, cuma sekali. Dah, nggak ada menggigil lagi, masih olahraga, masih ini. Nah, setelah itu hasil swab ditunggu hasilnya, ternyata katanya 3 hari, nanti hari keempat baru keluar. Karena minggu juga libur ternyata, jadi keluarnya hari Kamis nunggunya. Ya Allah, itu yang paling cepat. Oke, keluar hasilnya sore, ditelepon sama dokter positif. Tapi saya nggak kaget, saya memang udah wanti-wanti dari hasil dari perasaan yang pertama dari klinik itu, saya udah pisah ranjang dengan istri. Nah, kayak selebriti aja pisah ranjang. Udah pisah kamar, saya udah menjaga jarak. Karena perasaan saya baca-baca dari grup teman-teman itu, kalau begini-begini apalagi penciuman, hati-hati. Nah, Mamuju masih ada penciuman. Masih. Matanya masih tajam juga. Nah, udah. Nah, dari situ Bapak Ibu ditelepon dokter, kalau bisa Pak ini hasilnya ini tapi gejala awal, kata dokter. Nah, ini bisa sebenarnya isolasi mandiri di rumah atau juga terserah mau ke rumah sakit. Saya ambil amannya deh, saya rumah sakit aja. Karena di rumah saya punya anak yang hyperaktif, nggak mungkin saya kalau di rumah. Untuk ngambil amannya aja, saya tidak sendiri, saya punya keluarga karena memang ini yang saya jaga. Oke, lebih baik saya kapan Pak maunya? Ya sekarang aja, hari Jumat pagi. Jadi sebelum berangkat ke rumah sakit, saya bawa sendiri mobil ke rumah sakit, Bapak Ibu, saya penuhi dulu kebutuhan. Memang udah kebutuhan di rumah, sampai anak saya yang itu, kok begini ya Bi, kok banyak banget ini, kayak mau umrah aja. Anak saya yang laki itu kan memang selalu begitu. Saya ke pondok bawain keperluan anak saya, naik motor pagi-pagi, udah rapi baru saya meluncur ke rumah sakit. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, ya happy aja karena saya baca dari pengalaman teman-teman itu dibikin happy, jangan dianggap terlalu ketakutan karena itu mempengaruhi imun tubuh kita. Nah, tindakan dokter yang saya alami di sana ya cuman disuntik tiap hari vitamin C aja. Nggak diinfus karena alhamdulillah gejala awal, karena yang penting penanganannya tepat dan cepat. Jadi jangan kalau sudah ada gejala itu nggak usah kita terlalu khawatir berlebih. Penanganannya harus tepat dan cepat. Ya udah, saya masuk hari Jumat, tiap hari cuma disuntikin VC aja. Saya mau aja karena biasanya kan ibu kalau mau umroh kan mau ditawarkan seperti itu. Setiap kita mau umroh kan ditawarkan. Mahal kan ibu itu 3,5, 350. Suntikan vitamin C untuk mencegah supaya kondisi kita kuat selama di tanah suci. Ini hari Jumat saya masuk. Nah, hari Jumat berikutnya pagi itu di swab lagi. Nah, tapi ya namanya rumah sakit umum, karena saya kata dokter itu nggak terlalu ini sih Pak, penanganannya di rumah sakit umum aja lebih cepat. Depok, RSUD, bagus itu Ibu, karena memang kalau penanganannya ini kalau dokter penanganannya yang masalah ini kalau pakai yang rumah sakit pemerintah, penanganannya cepat. Meski saya juga ada asuransi, ya tapi lebih tepat kalau yang seperti itu. Karena sudah pengalaman. Oke. Nah, saya masuk udah happy aja tiap hari disuntik vitamin C, dikasih minum juga 3 kali sehari vitamin C, vitamin D, cuman itu aja. Tapi tergantung memang tingkat keparahannya. Jadi ternyata saya baru sadar di sana itu bertingkat-tingkat Ibu. Ini 1, 2, 3, 4. Makin ke sana makin parah.
Nah, jadi nggak digabung-gabungin. Ya bisa. Maksudnya nggak kamarnya nggak digabungin semua COVID, enggak. Tergantung tingkat keparahannya. Makin parah itu makin ujung sana, ada yang sampai nggak sadar, Ibu. Ya, jadi kalau sudah parah itu saya beranggapan kalau ada gejala cepat deh diantisipasi. Nah, hari Jumat berikutnya sudah swab terakhir, tapi karena dokternya nggak datang hari Jumat, Sabtu, Ahad libur, kan begitu, Ibu. Ya namanya rumah sakit umum. Dokternya datang itu dokter spesialisnya hari Senin sore. Senin sore baru dilihat hasil swab. Oh Pak, udah negatif, udah bagus, nggak ada lagi, udah bisa keluar. Besok aja deh hari Selasa pagi, ya udah. Nah, karena dokternya bilang Selasa aja, masih dikasih lagi vitamin C, udah. Nah, jadi seperti itu. Jadi seharusnya sudah sepekan sudah aman, ya karena udah. Nah, ternyata orang di rumah sakit itu sembuh atau tidak sembuh, positif atau masih negatif, maksimal 14 hari sudah harus keluar. Nah, karena ada di situ teman yang masuk di situ dari pindah-pindah ke sini, pas ini sampai di sini. Jadi saya 3 hari sendiri terus di ruang yang segede ini, Bu, lebih luas dari ini. 3 malam karena belum ada teman. Ya. Nah, pas masuk itu, pas udah disuruh keluar, Pak Asrun, orang Minang. Jadi sampai mimpi makan nasi Padang malamnya. jadi dia mimpi ngigo. Saya lihat, kenapa Bapak ini kok sampai ngigo begini? Pagi-pagi saya ditanya, Pak Ustadz mau nasi Padang lah, kok ada nasi Padang Pak? Semalam saya mimpi nasi Padang. Jadi ya udah. Nah, pas disuruh keluar, alhamdulillah udah keluar. Tapi Pak, Papa masih negatif. Hah? Masih negatif, ternyata maksimal 14 hari jatahnya. Isolasi mandiri di rumah. Kan begitu Ibu ya. Jadi kalau cepat sebenarnya penanganannya ini, insya Allah yang bahaya itu kalau orang merasa kebal, merasa nggak bakalan kena. Itu ada maaf. Itu Ustadz Haji Madali di Gandul. Itu beda 3 hari dengan saya masuk 3 hari kemudian dia masuk tapi udah nggak sadar. Dia masuk udah nggak sadar di sana sampai sekarang masih di rumah sakit, masih di ICU. Ya Allah, udah lama banget. Karena yang bahaya juga kalau ada penyakit pendamping seperti jantung, kolesterol, darah tinggi. Tapi kalau nggak ada penyakit-penyakit itu, insya Allah nggak usah terlalu berlebihan. Kita nggak usah berlebih khawatir, dibikin happy aja, ambil hikmahnya. Nggak ada penyakit, nggak ada COVID juga. Kalau kita mau sakit ya sakit, kan Ibu. Kemudian yang kedua ambil hikmahnya. Nabi Allah, ya kan Ibu, Nabi Ayub sakitnya lebih lama lagi, lebih parah lagi. Jadi diambil hikmah. Jangan berarti lah kok aku yang kena ini dikutuk, dilaknat Allah. Enggak. Ya, ternyata apa yang terjadi pas saya masuk rumah sakit Ibu, saya telepon Puskes Cinere. Tolong itu keluarga saya juga ada di rumah, ada 2 orang. Oke, akhirnya diagendakan, di swab juga istri dan anak saya yang laki-laki itu yang hyper. Pas di swab, alhamdulillah hasilnya negatif semua. Ternyata banyak tetangga di Cinere pada datang berikutnya, tapi mereka ngumpet-ngumpet. Saya bilang, ini kenapa harus malu? Kan ini kan bukan laknat, bukan kutukan, memang udah mau wabah. Ya, yang penting penanganannya harus cepat dan tepat. Jangan kalau memang ada kita misalnya di rumah ada anak-anak, ada keluarga, sebaiknya lebih baik di rumah sakit aja. Jangan di rumah meski bisa sebenarnya. Ya, yang penting saya berpesan, ya Bapak Ibu jaga kondisi kesehatan kita, banyak istirahat. Ya vitamin C aja sebenarnya, vitamin C, vitamin D ya sudah. Cuman itu yang dianjurkan juga. Penanganannya harus tepat. Kemudian ini mindset kita, pikiran kita dibawa yang positif aja, yaitu tadi disibukkan dengan kegiatan agama. Udah insya Allah. Saya bersyukur alhamdulillah selama di sana malah kita banyak ibadahnya lebih tertib lagi, lebih banyak sunnah-sunnahnya lagi. Sudah. Nah seperti ini. Oke. Itu sebenarnya pesannya, sehingga ya udah kita menjaga. Nah orang yang pernah kena COVID, kata dokter itu insya Allah 5-6 bulan ke depan itu antibodinya masih kuat. Jadi virus-virus itu udah insya Allah itu udah aman. Tapi jangan kita merasa sombong, ini gua nih aman, nggak bisa. Tetap mengikuti protokol kesehatan.
ya untuk menjaga kesempurnaan kesehatan kita. Jadi jangan merasa yang pernah kena udah aman atau yang tidak kena terlalu takut berlebih, enggak. Yang biasa-biasa aja kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, jadi saya sadar, oh kayaknya ini dari mic barangkali, wallahualam, karena ya saya nggak kemana-mana, cuman hanya pegang mic terus. Ya dari itu mic juga. Nah saya baru sadar, baru diingatkan teman-teman itu ada sarung mic. Memang yang dijual itu cuma sekali pakai, setiap orang ganti. Nah saya lihat juga itu gubernur DKI setiap kalau ada mic itu pindah harus disemprot dulu baru pindah tangan, dibersihkan baru pindah tangan. Nah dicabut ininya, dicabut sarung atasnya ini sekali pakai udah murah kok itu ibu ya, cuman saya lupa terus. Jadi itu diingatkan sama teman-teman. Jadi yang sering berinteraksi dengan mic hati-hati. Harusnya disemprot sebelum pindah di ini, dibersihkan baru pindah disinfektan, baru pindah tangan. Nah, tapi ini kan tadi nggak kepake, tadi ini kan cuma saya sendiri yang make ini. Dari Mamuju tadi ini, nggak apa-apa sudah aman. Ya oke. Itu sekedar gambaran. Nah ternyata lebih parah di Baitur Rahman ada ya juga yang kena sekeluarga. Kalau itu lebih parah lagi, udah itu yang saya bilang tadi. Udah pingsan baru dibawa di rumah sakit, penanganannya itu di atlet karena itu kan orang tergantung tingkat keparahannya. Nah, kalau udah parah, itu kan dokter akhirnya tidak dirujuk ke Wisma Atlet karena fasilitasnya di sana nggak ada ICU-nya. Yang ada fasilitas itu adanya di Rumah Sakit Ciawi Bogor. Itu jadi bapak itu 3 hari nggak sadar diri, sampai dia nggak ada yang jagain, sampai keluar darah segala, sampai maaf bapak ibu sampai BAB di tempat tidur itu dokter aja nggak mau mendekat, sampai orang itu sampai kemarin testimoninya karena saya minta yang pernah kena gimana sih, kalau saya Pak Ustadz parah, saya masuk di situ udah keluarga di rumah udah nggak nganggap ke saya kalau udah balik lagi di rumah karena udah parah banget, udah pingsan 3 hari di ICU bukan di ICU. Coba HCU diimpus kanan kiri pakai oksigen sampai kaki pun diimpus segala. Coba bayangin Bapak Ibu. Tapi dengan penanganan ya masih ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah udah ikut pengajian kemarin, udah ikut taklim. Dia sekeluarga. Anaknya yang dari luar negeri, dokter juga sampai Indonesia kena juga dari situ. Akhirnya sekeluarga kena. Tapi 3 rumah sakit berbeda. Dia di HCU Rumah Sakit Ciawi, istrinya di Wisma Atlet, anaknya yang dokter di Rumah Sakit Pasar Minggu. Beda-beda karena tingkat keparahannya beda-beda. Nah, jadi nggak usah kita terlalu khawatir berlebih. Sekali lagi penanganannya yang serius, tepat dan cepat. Itu aja. Jadi kalau ada gejala itu nggak usah kita malu, cepat aja. Tapi sekarang ini kan sudah virusnya udah mulai melemah Ibu. Kalau kita lihat tiap hari yang terkonfirmasi kan cuma sedikit, yang sembuh lebih banyak lagi. Ya mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya harapan kita. Nah, oke, kita lihat kembali. Itu sekedar gambarannya Ibu ya supaya kita hati-hati, mudah-mudahan kita aman. Oke. Kembali di bulan Rabiul Awal tadi. Bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap kita meneladani Rasulullah? Oke, saya mau gambarkan begini. Kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Karena yang bisa diperbanyak, ya, yang bisa kita perbanyak dalam beribadah ini adalah yang sunnah-sunnah itu. Yang fardu kita nggak bisa tambah-tambahin lagi. Ya. Kenapa sunnah ini? Karena sunnah inilah yang menentukan derajat kemuliaan seseorang nanti di akhirat. Ya. Semua fardu kan kita sama semua dimanapun di muka bumi ini sama semua ibadah fardunya. Ya. Salat fardunya sama. Ya. Subuh 2 rakaat, zuhur, asar, isya 4, maghrib 3. Ya. Nah, yang bisa kita perbanyak sunnah-sunnah ini. Dulu pernah saya katakan Bapak Ibu, uswatun hasanah di dalam diri Rasulullah terdapat contoh teladan, suri teladan yang baik. Nah, kalau ada yang menghina Rasul,
jangan kita balas dengan cacian yang lebih kejam lagi, jangan. Tapi balas dengan akhlak yang mulia. Inilah yang dicontohkan Rasulullah. Nah, bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, sunnah-sunnahnya. Oke. Setiap ibadah fardu, kan selalu ada sunnah yang mendampingi. Kan Ibu, nggak ada. Semua fardu itu subuh, qabliyah subuh yang mendampingi. Ya, qabliyah subuh. Zikir, kita perbanyak. Nah, ini yang diingatkan Rasulullah. Perbanyak membaca Al-Quran, memperbaharui iman kita. Apalagi yang kata Rasulullah yang bisa memperbaharui iman kita, ya, perbanyak sunnahnya tadi. Sunnah inilah yang menentukan derajat kemuliaan seseorang nanti. Banyak sekali sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Contoh yang paling kecil. Nah, kalau keteladanan kita kepada Rasulullah. Dalam hadis kursi diingatkan begitu banyaknya sunnah yang bisa kita lakukan. Bentuk Allahu Akbar aja. Contoh misalnya, di antara nama Allah itu yang paling sering kita sebut, terutama di dalam sholat itu, lafaz Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nah, Allahu Akbar. Ya. Allah Maha Besar. Apa makna Allah Maha Besar? Dalam kehidupan dan bagaimana konsekuensinya, dampaknya dalam kehidupan kita di dunia. Mari kita lihat. Kenapa lafaz ini menjadi pengantar intikal, berpindah dari rukun ke rukun. Ini Ibu, kita ketika akan berpindah rukun di dalam sholat, dari berdiri menuju ruku, Allahu Akbar. Dari ruku menuju i'tidal, Allahu Akbar. Nah, itu namanya takbir intikal. Takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Ya, ketika kita misalnya, Ibu ya, tahiyat awal. Jadi bedakan antara takbir yang rukun dengan yang intikal. Ya, jadi ada takbir yang memang wajib. Ya, seperti kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu bukan takbir intikal, itu takbir yang wajib hukumnya. Ya, jadi harus dibedakan. Nah, kita dari tahiyat awal misalnya, kalau sholat itu tahiyatnya 2 kali. Contoh misalnya maghrib dan isya atau asar zuhur. Nah, kita tahiyat awal kan begini Ibu ya. Kita ke atas, Allahu Akbar. Itu takbir intikal. Tapi disunahkan lagi, Allahu Akbar. Kan berarti 2 kali. Satu yang menjadi wajib, satu yang menjadi sunnah, takbir intikal. Takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Nah, maksudnya di sini Bapak Ibu hadirin, Allah Maha Besar. Bagaimana bentuk? Ya, bagaimana gambaran Allah Maha Besar? Nah, kita lihat. Makna pertama Allahu Akbar ini penjelasannya di dalam hadis Al-Muntakhab, Allah Maha Besar, itu berlaku dalam kehidupan dunia. Betapa besar rahmat dan anugerahnya Allah dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah, kita buktikan Ibu, bukankah ketika kita lahir tidak membawa apa-apa? Siapapun yang lahir sama posisinya. Sama. Ya. Semuanya tanpa sehelai benang pun. Meski dia dari keluarga yang kaya, nggak ada yang lahir langsung pakaian. Nggak ada yang lahir sudah membawa emas. Sudah ada kalungnya, ada gelang emas. Nggak ada. Sama kita semua. Nggak membawa apa-apa. Nah, tapi karena kebesaran Allah, karena rahmat dan anugerah Allah, Anda punya segalanya. Kan coba pakaian, ya saya yakin nggak ada orang yang pakaiannya cuma 1, 2, nggak ada. Terutama ibu-ibu, nggak terhitung mukenanya aja berapa macam setiap waktu beda-beda. Tahu iya kan Ibu? Nah, kalau bapak-bapaknya udahlah baju koko begitu terus sudah selesai. Jas seminggu masih bisa dipakai ini jas, nggak perlu dicuci, nggak ini kok. Tapi ibu-ibu tiap hari ganti. Sampai nggak kehitung berapa macam tuh.
berkat Allahu Akbar. Segalanya punya. Kan Ibu? Nah, rumah berapa rumah tuh nggak kehitung lagi. Kendaraan, tabungan, tanah, itu berkat Allahu Akbar. Makanan, coba lihat. Bentuk anugerah Allah itu bukan hanya sekedar banyak, tapi makin kemari makin dimudahkan oleh Allah. Orang tua kita dulu kalau mau masak kan Ibu, repotnya luar biasa. Nah, saya masih ingat waktu di kampung itu kalau mau masak itu masih ngambil kayu dulu, ngangkat air dulu, baru masak. Tunggu kalau ada tamu nggak secepat sekarang. Tunggu, jangan pulang dulu ya, ini airnya lagi dimasak. Baru dinyalain dulu apinya. Berapa jam? Setengah jam minimal nunggu. 1 jam baru keluar itu yang namanya teh, kopi. Tapi sekarang ya belum panas tempat duduknya udah keluar air panasnya. Nah, kan begitu Ibu. Kalau dulu udah pegel ini nunggu kapan tuh keluar itu teh, kapan keluar kopi. Tempo-tempo kalau lagi males ya tinggal telepon aja. Sebentar lagi Starbucks datang kok. Sebentar datang itu Holland Bakery udah. Kalau lagi malas coba. Ini yang dimaksud Allahu Akbar. Rahmat kasih sayang Allah didapatkan dalam kehidupan dunia berlimpah ruah. Coba. Ini makna Allahu Akbar. Makna yang keduanya Allahu Akbar, betapa besarnya ya anugerah Allah ini tidak terhitung. Ya coba, betapa besar. Karena tidak terhitung, nggak bisa kita hitung. Dari sisi dunia materi, dari sisi nikmat, ya dari segalanya. Coba. Nah, pantaslah lafaz ini selalu diulang-ulang di dalam sholat. Allahu Akbar. Mengingatkan kita akan kebesaran anugerah rahmat Allah yang diberikan. Maka patutlah kita mensyukurinya. Ini Bu, luar biasa. Makna yang berikutnya, coba kita lihat. Nah, di akhirat nanti, di alam kubur, nikmat anugerah ya yang disediakan oleh Allah di alam kubur sampai di sorga nanti sama sekali tidak berbanding lurus dengan ibadah kita. Jauh lebih besar yang disediakan oleh Allah dibanding ibadah kita. Berapa sih ibadah kita? Sedikit sekali. Bahkan dalam hadis Rasul dijelaskan begini. Coba kita lihat betapa besarnya yang disediakan oleh Allah pahala. Nah, menjawab azan saja, ya, menjawab azan, ya, kalaulah orang itu melihat pahalanya, pasti tidak akan bergerak sedikit pun. Menunggu muazin itu selesai. Allahu Akbar, langsung dijawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap satu hurufnya itu 1 juta kebaikan. Nah, lafaz Allahu Akbar ada 9 huruf. Coba. Allahu Akbar. 9 kali 2 berarti 18 juta kebaikan. Itu Allahu Akbar aja. Ya, sampai seandainya orang melihat pahalanya, nggak akan bergerak menunggu. Tapi kan beda dengan kita. Tunggu azannya dulu baru bergerak, pergi. Sehingga nggak dijawab. Nah itu sebabnya ketika azan kita dengar, masuk di masjid pun berdiri dulu, sambut azan, jawab azan itu. Allahu Akbar, jawab. Ya. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dijawab. Kenapa? Pahalanya besar sekali. Nah, sekarang kita bingung, kan Ibu? Tapi bingung yang mana yang mau dijawab. Di sini hayya 'alas shalah, di sana hayya 'alal falah. Nah, kan begitu Ibu. Bingung yang mana mau dijawab. Kata ulama kita, Prof. Yusuf Qaradawi, kalau begitu Anda bingung, lebih baik Anda azan sendiri aja. Ya, Anda sendiri azan yang kecil-kecil aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya enggak bingung yang mana mau dijawab, jawab sendiri aja. Kan begitu Ibu. Udah lebih aman kalau begitu. Ini bermakna Allahu Akbar. Betapa besar anugerah Allah jauh melebihi ya dengan ibadah kita. Betapa banyak orang yang kaget nanti di akhirat ketika diperhadapkan antara
pahalanya dengan ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Nah, inilah yang bisa kita memperbaharui iman kita. Perbanyak sunnah-sunnah itu. Ya, ini sunnah kelihatannya kecil, gampang, tapi ternyata pahalanya besar sekali. Allahu Akbar Allah. Hanya ini yang diingatkan Rasulullah. Nah, berikutnya yang bisa memperbaharui iman kita, ya tadi perbanyak sunnah-sunnah, sering-sering hadir di taklim. Ya, seperti kita ini. Ya, dengan hadir di taklim seperti ini akan terbarukan lagi memori kita. Ya. Ya, kondisi seperti ini kita maklum, tetap jaga jarak, protokol kesehatan, tapi bukan berarti kita tidak hadir di taklim sama sekali, beda nilainya. Ya, ketika kita hadir atau duduk di rumah juga bisa kita lihat. Ya, tinggali tapi beda nilainya. Kehadiran kita di tempat ini menunjukkan keseriusan kita. Ya, sama ketika kita hadir di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, apakah kita berdoa di tanah air ini doanya tidak dikabulkan? Kenapa harus datang ke sana? Datangnya kita ke sana menunjukkan bentuk keseriusan kita di dalam beragama. Kami total ini ya Allah, semoga kita disambut dan diterima oleh Allah. Apalagi kita hadir di masjid ini, rumah Allah. Maka Allah akan sudah pasti menyambut kita. Nah, ini yang diingatkan, ya hadir di taklim. Ya mudah-mudahan kehadiran kita di taklim ini insya Allah dapat menambah semangat spirit keberagamaan kita. Sehingga keimanan kita terbarukan lagi. Jadidu imanakum, jadidu imanakum. Inilah yang dapat disampaikan kesempatan pagi ini. Ya, jadi mudah-mudahan insya Allah ya pesan Rasulullah SAW di bulan Maulid ini kita mengenang ya dalam rangka memperbaharui iman kita kembali yang bisa jadi selama ini kita lupa akan sejarah Rasulullah ya. Jadi perlu kita kembali memperbaharui iman kita. Bagaimana caranya? Perbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Makna juga di sana memperbanyak ya kalau kita beramai-ramai ya, karena insya Allah pasti ada yang bacaannya yang lebih baik lagi. Ya, nggak usah, mungkin sehari satu halaman itu luar biasa. Ya, kita saling memperbaiki, saling membenarkan bacaan kita. Makanya biasanya kalau di kampung-kampung itu kan orang baca Al-Qur'annya berjamaah. Ada yang membenarkan. Nah, kalau yang membenarkan sudah pasti biasanya dia ada yang bacaannya pasti ada yang lebih baik. Nah, karena membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang benar, tajwid yang benar, maka pasti juga pahalanya insya Allah akan lebih besar lagi. Nah, kemudian memperbanyak sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bisa kita perbanyak sunnah ini sampai dalam hadis qudsi, firman Allah menyebut ada hambaku ketika dia bergerak, matanya melihat, aku yang mengarahkan, mendengar, maka Allah yang mengarahkan pendengarannya. Tangan dan kakinya Allah yang gerakkan dia sehingga terjagalah perilaku, terjagalah akhlaknya menjadi akhlak yang mulia. Ya, ini sunnah-sunnah. Kemudian yang terakhir tadi sering-sering hadir di taklim. Ya, insya Allah dengan taklim yang kita adakan pagi ini mudah-mudahan dapat menambah semangat beragama kita, dapat meneladani kembali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya mudah-mudahan apa yang disampaikan kesempatan hari ini sekali lagi dapat menjadi amal jariah kita, dapat meningkatkan kualitas keimanan kita, memperbaharui iman kita kembali. Demikian barangkali, nggak ada lagi, jelas Ibu ya. Tadi lupa, ya doa baru tahu, ya Bu turut berduka cita, almarhum Pak Bagja, Pak Subagja, ya polisi kita, sering ngasih kopi, masih ingat. Nah, dikasih kopi, pernah juga dikasih mangga harum manis ya. Mana lagi? Kayaknya ada pohonnya depan rumah Bu ya. Ya baik banget. Ya almarhum, masya Allah nggak nyangka Ibu ya. Ya itulah namanya Allah lebih mencintai. Itu aja prinsipnya. Betapapun kecintaan kita, betapapun kita menyayangi, Allah lebih menyayangi, Allah lebih mencintai hambanya. Kita ikhlaskan maka insya Allah ya. Doa-doa kita akan terus mengalir ke almarhum. Insya Allah mudah-mudahan akan diampuni segala kehilafannya.
diterima amal ibadahnya dan insya Allah mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah tenang, insya Allah beliau sudah tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita doakan mudah-mudahan keluarga yang ditinggal senantiasa diberikan ketabahan, keikhlasan atas ujian dan cobaan ini. Ya kita semuanya ya sama-sama satu majelis ini sesama muslim kita akan mendoakan di akhir acara. Baik Bapak Ibu, mari sejenak kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya Allah kita senantiasa diberikan kekuatan di dalam menjalankan ibadah ini. Kita senantiasa dijaga, diberikan kesehatan lahir batin. Ya anak-anak kita, generasi kita kelak menjadi generasi Qurani, generasi yang soleh dan soleha. Dan juga wabil khusus ya Pak Haji Subagia yang mendahului kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, dijauhkan dari azabnya dan insya Allah kelak dipertemukan kita di dalam surga Jannatul Firdaus. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda syakirin, hamda naimin, hamda yuwafi ni'amahu kafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsil bil ma'i was salji wal barad wa naqihi minal khotoya kama yunaqit sabul abyadu minad danas wa abdil udara min darihi wa ahlain khairan min ahlihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa harapan kita dijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf atas segala kekurangan khilafan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.